Sobat Fisika, bertemu lagi dengan aku Pramesti Indah Prakarti. Kali ini di acara Fisika Jadi Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang torsi yang biasanya disebut juga dengan momen gaya. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar ataupun berputar. Torsi akan bernilai positif jika ia searah dengan jarum jam dan akan bernilai negatif jika ia berlawanan dengan jarum jam. Sobat Fisika, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus maka rumusnya seperti ini. Tetapi jika ia membentuk sudut theta maka rumusnya akan seperti ini. Sobat Fisika, adapun penerapan dari torsi dan momen gaya ini loh, salah satunya yaitu bermain jungkat-jungkit, menimba air, dan membuka pintu. Dan yang harus Sobat Fisika ketahui adalah dalam menentukan besarnya momen gaya atau torsi itu bergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putar dan letak gayanya. Nah, apabila nanti Sobat Fisika ingin membuat suatu benda yang berotasi, maka Sobat Fisika harus memberikan momen gaya terlebih dahulu ke benda tersebut. Nah, torsi atau yang disebut dengan momen gaya juga itu termasuk besaran vektor loh. Oh ya Sobat Fisika, kalian tahu nggak sih bahwa torsi atau momen gaya yang dari tadi kita pelajari itu tuh termasuk dari materi dinamika rotasi loh. Nah, Sobat Fisika tahu nggak nih apa itu dinamika rotasi? Nah, bener banget Sobat Fisika. Dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda yang berputar mengelilingi poros atau sumbu putarnya yang dipengaruhi oleh gaya, massa, dan besaran lainnya. Sobat Fisika tahu nggak nih apa yang akan terjadi jika Sobat Fisika membuka atau menutup pintu? Nah, ketika Sobat Fisika tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, maka pintu akan mengayun terbuka dan tertutup. Nah, ayunan terbuka dan tertutup inilah yang menandakan kalau pintu itu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putarnya atau poros yang berada di engselnya. Tanpa Sobat Fisika ketahui bahwa jika Sobat Fisika melakukan hal itu, Sobat Fisika sudah mengaplikasikan torsi ini. Lalu apa sih hubungannya antara momen gaya atau torsi itu dengan letak gagang pintu? Nah, jika kita anggap engsel itu sebagai sumbu putar atau poros, berarti letak jarak antara gagang pintu dengan engsel ini merupakan lengan momennya. Kemudian coba deh Sobat Fisika ingat-ingat rumus yang udah aku berikan. Nah, kita akan tahu bahwa momen gaya itu akan sebanding dengan lengan momen dan gaya. Maka artinya semakin besar lengan momen dan gaya, maka akan semakin besar pula momen gaya yang akan dihasilkan. Hal itu pula yang memudahkan kita untuk membuka dan menutup pintu. Sobat Fisika masih belum paham? Oke, praktiknya begini ya Sobat. Saat Sobat Fisika membuka pintu atau menutup pintu dengan cara mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, maka pintu akan lebih mudah terbuka dan akan lebih mudah pula tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu itu jauh. Sebaliknya, jika Sobat Fisika membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dengan sebelumnya, di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, maka pintu akan lebih sulit tertutup dan terbuka. Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu itu dekat. Singkatnya begini, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gayanya semakin besar, maka pintu lebih mudah untuk dibuka dan ditutup. Nah, jika semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gayanya akan semakin kecil dan pintu akan lebih sulit dibuka dan ditutup.
Gimana? Sekarang Sobat Fisika sudah tahu kan kenapa gagang pintu harus diletakkan jauh dari engselnya? Yeay, misteri sudah terungkap. Seru ya belajar fisika. Hal yang gak kita sadari saja ada hubungannya dengan fisika. Nah, kamu mau tahu lebih banyak lagi? Jangan lupa nonton video aku terus ya. Waduh, gak kerasa nih Sobat Fisika. Ternyata waktu kita belajar hari ini sudah habis. Kita akan bertemu lagi di Fisika Jadi Mudah selanjutnya. Aku mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hati sobat-sobat di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat di rumah. Dan pesan aku, kalian jangan lupa belajar. Oke, dadah!